Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menerima materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah berada di pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 pada sub tema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, anak-anak di rumah bisa melihat di buku tematik halaman 110. Di situ menjelaskan tentang permainan tradisional engklek atau taplak. Nah, dalam permainan engklek atau taplak kita mengenal berbagai ragam atau berbagai macam gerakan, antara lain melempar, meliuk, melompat, dan memutar. Sekali lagi, dalam permainan engklek kita menemukan berbagai macam gerakan. Yang pertama, gerakan pertama itu gerakan melempar. Yang kedua, gerakan meliuk. Ketiga, melompat. Dan yang terakhir, apa anak-anak? Nah, berputar atau memutar. Nah, jadi Miss akan memberikan beberapa contoh atau beberapa gerakan yang biasanya dilakukan saat permainan atau saat bermain permainan engklek atau taplak. Anak-anak di rumah bisa menyaksikannya dan menyimaknya dengan baik. Sekarang anak-anak di rumah bisa melihat buku tematik halaman 115. Di situ terdapat Edo, Maula, dan Manda. Mereka bertiga senang sekali untuk merawat tanaman yang mereka tanam. Jadi Miss akan membacanya dan anak-anak bisa menyimak di buku kalian masing-masing dan bisa membacanya bersama-sama dengan Miss. Edo, Maula, dan Manda merawat tanaman hiasnya dengan baik. Mereka asik berbincang-bincang. Sambil memperlihatkan bunga mawar, Maula berkata, "Coba lihat, bunga mawarku terlihat subur." Sambung Manda, "Iyalah, bunga liliku juga subur." Edo pun berkata, "Emang apa yang membuat kalian yakin kalau tanaman kalian subur?" Maula pun menyahut, "Ah, Edo, kan kelihatan dari daunnya yang segar dan muncul daun baru." "Iya tuh, lihat, bunga liliku juga tumbuh daun baru." Sambung Manda. Edo pun tertawa mendengar perkataan dari kedua temannya. "Hahaha, begitu saja sensi. Santai, santai kawan. Ini tanamanku juga subur kan?" Maula dan Manda pun tertawa bersama-sama. Maula sambil melihat bunga yang dimiliki Manda, ia pun berkata kepada Manda, "Ndak, tanamanmu terlihat tumbuh lebih cepat. Bagaimana cara kamu merawat tanamanmu?" Edo pun menyambung, "Apa kamu juga memberi pupuk, ndak?" Mendengar perkataan dari kedua teman-temannya, Manda pun berkata kepada mereka, "Benar kawan-kawan, kemarin ibuku memberiku pupuk untuk aku tambahkan ke bunga liliku. Makanya tanamanmu terlihat cepat tumbuh begitu.
Tanaman sirih merahku kurang subur nih. Edo pun berkata kepada Manda, "Bagi dong pupukmu biar mawarku juga lebih subur," sambung Maula. Melihat kedua temannya yang meminta, Manda pun berkata kepada teman-temannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, "Beres kawan-kawan. Aku sempat bertanya ke ibuku, bagaimana agar tanaman pot bisa tetap subur. Kata ibuku, tanaman itu bukan hanya butuh air, tapi juga butuh pupuk," ujar Manda. "Iya sih, di rumah Manda banyak tanaman potnya dan terlihat sangat segar," kata Maula. "Bagaimana jika sepulang sekolah nanti kita main ke rumah Manda?" Edo pun memberikan ide. "Benar juga, Dok." Dan Maula menyetujuinya. Mendengar ide dari Edo dan Maula, Manda pun setuju dengan ide mereka. "Oke kawan-kawan, nanti sekalian kita main bersama," kata Manda kepada mereka. "Tapi kita harus izin orang tua kita dulu," Maula pun memperingatkan. "Siap sahabatku," kata Edo. Demikian percakapan antara Edo, Maula, dan Manda. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan pada garis bilangan. Nah, anak-anak bisa melihat contoh yang akan tulis di papan. Anak-anak di rumah bisa melihatnya dan menyimak tentang penjumlahan pada garis bilangan sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa melihat di papan pada garis bilangan dari 0 sampai garis bilangan pada bilangan 13. Misalkan memberikan satu contoh. Contohnya 7 ditambah dengan 5. Kalau ditulis pada garis bilangan itu akan seperti berikut. Kita akan menghitungnya dari bilangan 0 hingga sampai ke bilangan 7. Sampai di bilangan 7 akan ada 7 langkah ke kanan sampai pada titik 7. Akan dibuat seperti ini. Nah, pada titik 7 itu merupakan 7 ditambah dengan 5. Dari titik 7 kita akan ke kanan 5 angka atau 5 langkah. Dari titik 7 kita akan geser ke kanan 5 langkah. Nah, jadi 7 ditambah dengan 5 akan ada pada hasilnya di bilangan 12. Jadi 7 tambah 5 hasilnya 12. Satu contoh lagi, 6 ditambah dengan 6 hasilnya berapa? Kita akan menghitung pada garis bilangan. Dari angka 0 kita akan bergeser
ke kanan sebanyak 6 langkah, sebanyak 6 langkah. Sebanyak 6 langkah, jadi akan ada di titik bilangan 6. Jadi 6 ditambah dengan 6. Kita akan bergeser ke kanan 6 langkah lagi. Bergeser lagi ke kanan 6 langkah. Jadi hasilnya 12. 6 ditambah dengan 6 hasilnya 12. Itulah penjumlahan pada garis bilangan. Sampai di sini video pembelajaran kita di hari ini. Miss harapkan semua anak-anak dapat menonton video pembelajaran yang telah Miss kirimkan, dan tentunya Miss tetap mendoakan kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan memberkati kita. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.